Wajah Niheng acuh tak acuh, dan tidak ada fluktuasi ekspresi. Tetapi ada warna aneh yang berkedip di kedalaman matanya, seolah-olah ekspresi badut. Faktanya, Niheng sudah lama tahu bahwa Li Feng akan menjadi batu sandungan, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempersulit mereka. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, wajahnya acuh tak acuh. Pada saat ini, Su Ying juga membuka mulut dan berkata, bahkan jika lelaki tua itu bergabung dengan pertunjukan hari ini, rasakan kualitas ramuan Anda seperti di publisitas. Ketika kata ini keluar, semua orang terkejut, dan bahkan banyak murid sekte yang datang secara khusus berbisik. Bagaimana seharusnya Tuan Su mencicipinya secara langsung? Jika kamar dagang Fei Le berani menipu, Qin Yichen tamat. Ya, Immortal Sekte dan Tempel yang marah. Bahkan Penatuan Ni mungkin tidak bisa menahannya. Jangan katakan Elder Ni, ini adalah penghinaan terhadap Alchemy Dao, dan kemarahan dari Pilmaster yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani menanggungnya? Namun, tidak peduli bagaimana semua orang membicarakannya, wajah Qin Yichen terasa hambar, dan bahkan, ada sedikit tawa. Kalau begitu, tolong, Qin Yichen mengadakan undangan untuk membuka jalan, dan melihat plakat emas 4 huruf yang baru. Su Ying tidak dapat membantu tetapi terkejut, karena dia tidak dapat menemukan setengah redup dari wajah pembuatnya. Li Feng juga sedikit terkejut. Dia akan mengerti itu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Tapi bagaimana dengan Su Ying yang akan masuk ke toko sekarang, dan anak ini masih bisa memegangnya? Pada saat ini, awan ungu pucat terbang di atas langit. Di awan keberuntungan itu, ada 2 sosok berdiri, 1 pria dan 1 wanita. Wanita itu tampil polos dan anggun, rok lengannya berkibar tertiup angin, dan temperamennya yang anggun persis dengan lengan baju merah. Dan pria itu seperti makhluk abadi, berdiri di awan keberuntungan, dengan rambut putih berkibar, dia memandang dunia. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang di jalan 2 melihat ke atas dan bingung. Di mana tuan ini? Ini sangat terpisah. Mungkinkah pukulan besar mana yang merupakan sekte abadi Yuan Surgawi? Meskipun ketenaran Huang Fui seperti guntur yang menusuk telinga, tidak ada yang tahu diketahui semua orang, tetapi jarang melihat martabatnya. Namun, orang luar tidak tahu, bagaimana mungkin Li Feng dan yang lainnya tidak mengenal Huang Fuyu? Tanda seru. Tanda seru. Tuan Huang Fu. Ini Tuan Huang Fu. Tuan Huang Fu terkejut. Dengan seruan Li Feng dan yang lainnya, semua orang di sekitar seolah-olah disambar petir, mata penuh keheranan. Melihat siluet di atas awan keberuntungan, seperti menyembah para dewa. Alchemy Dao Fairy Master, model dari Pilmaster Huang Fuyu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan melihatnya, banyak orang yang gelap dan bersemangat, dan wajah mereka memerah. Mereka sangat jelas bahwa dalam identitas mereka sendiri, tidak mungkin melihat Huang Fuyu dalam hidup ini. Namun hari ini, mereka cukup beruntung untuk menyaksikan perjalanan agung dari Master Alchemy Dao. Bahkan kedatangan Huang Fu, dengan awan yang membelah langit, menimbulkan sensasi di seluruh kota asal surgawi. Tampaknya menarik semua pusat-pusaran dan membuat para tamu yang semula menghina di kota berebut untuk terbang ke depan. Datanglah ke arah kamar dagang. Tuan Xianxi akan datang. Sepertinya arah itu adalah kamar dagang Fei Le. Kota asal surgawi memiliki toko-toko yang cukup beruntung untuk mendorong Huang Fu Xianxi. Bahkan jika Tetua Ni diundang, keabadian Tuan Huang Fu mungkin tidak mau menghargai wajahnya. Nama Huang Fui di benua asal surgawi sama seperti legendaris. Bahkan bisa dikatakan selama dia menulis prasasti di toko obat tertentu, pasti akan menjadi harta pusaka. Bahkan banyak murid sekte abadi Yuan Surgawi tidak memenuhi syarat untuk melihat Huang Fuyu sebelum hari ini. Pada saat ini, mereka melihat siluet awan keberuntungan itu dan tidak bisa tidak mengaguminya. Ini Tuan Huang Fu, sangat cantik. Jalan komersial keluarga Ni tampaknya mendidih, dan bahkan jalan komersial luas yang asli terlihat ramai saat ini. Memandang jauh, ada banyak siluet berkerumun di ujung jalan komersial. Kedatangan Huang Fuyu dapat digambarkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang menjaga jalan perbelanjaan keluarga Ni. Untuk sesaat, Xiang Yun turun. Su Ying mengibaskan lengan bajunya dan membungkuk dengan penuh semangat. Junior Su Ying, saya telah bertemu Tuan Huang Fu. Junior Chen Yu, telah bertemu Tuan Huang Fu. Seorang Pilmaster, bahkan jika itu adalah Danhol Elder, bahkan jika itu adalah Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas, bahkan jika itu bukan milik Heavenly Yuan Immortal Sekte, selama itu adalah Pilmaster, itu adalah salut pada saat ini. Saya telah bertemu Tuan Huang Fu. Qin Yichen ada di antara mereka, dan dia mengambil beberapa langkah dengan cepat dan membungkuk. Junior Qin Yichen, saya telah melihat Tuan Huang Fu. Antara memberi hormat, hati Qin Yichen juga bercita-cita, dan suatu hari, dia juga akan memasuki peri dengan Alchemy Dao dan dikagumi oleh 10.000 rekan. Dan Niheng dan yang lainnya, meskipun bukan Pilmaster, sangat menghormati Huang Fui, berkata berulang kali, saya telah melihat Huang Fu Xianxi. Kakek dan cucu Li Feng ada di antara mereka. Tetapi siluet salut Li Feng memberi hormat. Tetapi lampu pompa sangat mendung. Selamat, nak.
Bahkan Huang Fuxian terkejut. Kamu mati kali ini. Awalnya, Li Feng ingin memperkenalkan masalah ini ke telinga Huang Fu. Tetapi tanpa alasan, bahkan dia tidak berani repot. Namun kedatangan Huang Fuyu membuatnya liar kegirangan. Anda harus tahu bahwa Su Ying sendiri dapat menuntut Qin Yichen. Tetapi jika bajingan Tuan Ni Hengna benar-benar melindunginya, dia akan dihukum paling banyak. Intensitas hukumannya mungkin tidak ringan, tapi dibandingkan dengan murka Xianxi, itu hanya bisa dianggap gerimis. Anda tahu, selama Huang Fuxi marah pada Alchemy Dao, saya khawatir akan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di tempat yang ingin membunuh mantan Qin Yichen. Murka guru abadi, bahkan Ni Heng tidak berani berhenti. Bahkan Li Feng berpikir dengan sangat bangga bahwa mungkin kali ini kebetulan mengambil kesempatan ini untuk melibatkan Ni Heng. Namun, semua orang tahu bahwa Li Feng bangga, dan Qin Yichen sedang dalam suasana hati yang baik. Jangan ragu mengambil risiko dipukuli di Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk mengirim undangan. Lagi pula, karakter propaganda paling terkenal dari surga dan bumi ini adalah wajahnya. Kali ini, pameran lengan merah juga memberi hormat. Lagi pula, Ni Heng dan Elder adalah tetuanya. Setelah beberapa saat, dia memandang Qin Yichen dengan sedikit lelucon. Kamu bisa, bahkan guruku pun terkejut olehmu. Setengah dari kata-kata ini mengeluh tentang pemikiran hati-hati Qin Yichen, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pujian, tetapi jatuh ke telinga Li Feng dan yang lainnya. Tetapi mereka memiliki arti lain. Benar saja, penghinaan anak itu terhadap Alchemy Dao telah membuat Huang Fu Xianxi menunduk. Namun, Su Ying adalah yang paling cemas, dan bergegas maju saat ini. Tuan Huang Fu, serahkan saja junior pada hal kecil ini. Bagaimana saya bisa memaafkan Anda? Li Feng juga berdiri dan berkata, kamu, Huang Fu Xianxi. Ini adalah nama yang menipu, dan mempermalukan Paman Alchemy Dao, dan kamu bisa menyerahkannya pada Li untuk menghadapinya. Ketika kata ini keluar, banyak orang terkejut. Mungkinkah, Tuan Xianxi akan marah? Jika demikian, bahkan jika Ni Heng hadir, dia tidak akan baik. Tidak menyangka hal-hal menjadi begitu besar, saya tahu itu, mengapa kita harus menyebarkannya. Membesar-besarkan itu bisa dimengerti, tapi bagaimana lelucon seperti ini bisa digunakan? Ya, Lord Huang Fu adalah contoh dari Pillmaster dunia. Kali ini, dia harus menghukum beberapa orang yang berani mengolok-olok Alchemy Dao,